Bude, selamat pagi. Oke, dengan siapa ini? Nama panggilannya Juan, Faras, Immanuel, Juan. Oke, eh, kita mulai untuk pertemuan pagi hari ini dengan materinya sambil nunggu teman-teman yang lain, pengetahuan kuantitatif. Oke, untuk pengetahuan kuantitatif, sebelumnya sudah ada materi yang pernah kamu coba atau belum sama sekali? Oke, kalau belum berarti kita awali mulai dari awal pengenalan di apa saja sih materi yang ada di. Oke, baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Kita berarti mulai dari awal. Saya tak izin share screen sebentar. Oke, nih. Di pengetahuan kuantitatif itu nanti hampir sama seperti matematika pada umumnya, tetapi dia materinya agak lebih mudah. Beda lagi dengan penalaran matematika. Oke ya. Di penalaran kuantitatif, nanti yang pertama, kamu akan belajar tentang pengukuran, terus himpunan, terus bilangan, terus ada geometri, bangun ruang, aljabar, persamaan linier, fungsi komposisi, trigono, persamaan geometri, matriks, statistika, barisan dan deret, eksponen dan logaritma, limit, turunan, integral. Jadi materi-materi mulai dari SMP dan SMA akan belajar dirangkum di pengetahuan kuantitatif. Ada juga transformasi geometri dan seterusnya. Oke, kenalkan dulu, nama kakak biasa dipanggil Kak Binti atau Bu Binti, terserah. Itu eh, yang akan setiap minggu belajar dengan grup. Aslinya ini ada grup, nanti ada teman-teman kamu, tapi belum tahu, belum masuk. Belajar tentang pengetahuan kuantitatif. Di jadwalnya biasanya setiap Jumat, tapi kemarin kakak nggak bisa, jadi hari ini baru terlaksana. Terus apa? Eh Biasanya kakak tak jelasin dulu materi. Nanti kalau misal di tengah jalan ketika pengerjaan kamu bingung, boleh langsung bertanya. Nggak perlu nunggu materi selesai disampaikan baru bertanya. Nggak, tapi eh langsung aja di tengah-tengah kalau memang belum paham, langsung bertanya aja. Terus setelah itu, setelah biasanya tak kasih contoh soal, biasanya matematika itu setelah materi pasti ada contoh soal, baru latihan soal. Untuk latihan soalnya ini kakak minta kamu dulu yang mencoba, baru kakak. Gitu. Itu sih aturannya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum kita mulai materi yang pertama tentang pengukuran dan aritmatika sosial. Kalau nggak ada, kita masuk. Lanjut, Kak. Oke. Ya. Pengetahuan kuantitatif. Nih, yang pertama pasti kamu sudah familiar atau mungkin lupa. Kakak ingatkan lagi tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu adalah yang berhubungan dengan harga jual, harga beli, untung rugi. Persen untung, persen rugi. Itu aritmatika sosial. Untuk mencari harga jual itu didapatkan dari harga beli ditambah untung. Kalau untung, kalau dia rugi, berhubungan dengan rugi berarti harga jual sama dengan harga beli diku- dikurangi untung. Dikurangi rugi, sorry. Dikurangi rugi.
Nah, kalau ini rugi, R itu rugi. Terus, untung harga jual dikurangi harga beli. Kalau rugi, harga beli dikurangi harga jual. Untuk persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli kali 100%. Kalau persentase rugi, harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Terus, nih, satu lusin contoh. Satu lusin itu berapa? Berapa biji? 12. Oke. 12 biji. Pensil dibeli dengan harga 36.000 dan dijual semua dengan harga 36.600. Berapa persentase keuntungannya? Berarti ya tinggal harga jual dikurangi harga beli, temulah untung, untung dibagi HB kali 100%. Oke, ini mungkin masih ingat. Terus yang selanjutnya diskon. Diskon itu eh, rumusnya hampir sama dengan untung rugi. Persentase diskon. Untuk mencari harga setelah diskon itu didapatkan dari HN kali 1 dikurangi D atau persentase diskonnya. Atau kalau kamu mau cari satu-satu dulu harga diskon, berarti diskon dulu. Cari diskon sama dengan persennya dikali harga normal. Terus untuk mencari harga diskon didapatkan dari harga normal dikurangi diskonnya. Ini dua langkah, atau kamu boleh langsung pakai rumus ini. Nah, terserah. Contoh, jika ya Zahra membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000 dengan diskon 15%, tentukan besar uang yang Zahra perlu siapkan. Berarti harga normalnya 4.200.000 diskon 15%. Kalau kamu pakai rumus, HN sama dengan HD sama dengan HN kali 1 min diskonnya. 1 dikurangi 15% itu sama dengan 1 itu anggaplah dia 100%. 100% kurangi 15% adalah 85% atau 0,8 kali 4.200.000. Hasilnya 3.570.000. Atau bisa kamu pakai cara ini. Cari diskonnya dulu menjadi 15/100. Kamu kalikan harga normalnya yaitu 4.200.000. Coret 2, coret 15 kali 42 berapa? 5 kali 2 0 1 2 3 0 2 1 4 tambah 2 6. Maka 036 atau 630 itu 23. Maka diskonnya 630. Maka harga diskon itu sama dengan 4.200.000 dikurangi 630. Hasilnya 4.200 dikurangi 630. 07 nyimpen 1 11 kurangi 65 3.570.000. Yes. Hasilnya sama. Kak, mau nanya. Tergantung kamu ingin rumus yang mana. Boleh ini, boleh ini. Kalau ini rumus gabungan, kalau yang sampingnya rumusnya sendiri-sendiri. Ya, ada yang tanyakan? Kak, suara aku kedengeran nggak? Aman?
Halo, terdengar, terdengar. Gimana? Itu yang rumus harga diskon sama dengan harga normal dikali 1 min persenan diskonnya itu opsional nggak ya, Kak? Kalau misalnya kayak buat beberapa tipe soal doang atau misalnya buat semua soal itu bisa? Masih? Untuk semua soal tentang diskon, bisa. Oh, oke. Masih. Oke. Nah, ini rumus ini adalah gabungan dari dua ini loh. Tuh. Dia bukan opsional, tapi semua kalau kamu disuruh mencari diskon sama tentang pokoknya berhubungan ada persen diskon, diskon, harga jual, harga sebelum diskon, harga normal itu pakai rumus ini bisa. Misalkan nanti kamu disuruh mencari persen diskon yang diketahui adalah harga diskon, harga normal, dia bisa. Halo Dek, selamat datang. Siapa ini? Nama panggilannya siapa? Khairul atau si siapa? Khairul, Kak. Oke, Khairul. Oke, ini baru sih tadi sedikit bahas tentang aritmatika sosial. Langsung ikutin aja ya. Masih contoh-contoh soal kok tentang harga jual, harga beli, persen untung, persen rugi, terus harga apa? Harga diskon, harga normal tentang diskon. Masih dasar. Kita lanjut Baik, ya. Kak. Oke. Tentang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah jasa yang diberikan kepada pihak pemiliknya setelah kita menabung. Oke. Dari total tabungan, rumusnya ini sama. Ini adalah rumus jadi atau rumus gabungan. Kalau rumus awalnya itu bisa dicari dengan bunga dulu. Kalian cari bunga yang rumusnya adalah harga normal atau tabungan awal dikali persen bunganya dikali N. N itu lama waktunya. Terus, untuk mencari tabungan akhir atau total tabungan, itu tinggal tabungan akhir kamu tambahkan dengan bunga. Dua langkah, seperti mencari diskon. Tapi kalau kalian mau gunakan rumus langsung, TA tabungan awal dikali 1 ditambah B per 12 kali 100 atau bisa jadi tabungan awal dikali dengan B persen itu berarti bunganya per 100, harusnya N-nya itu di sini loh. N-nya di sini. Ini bukan N. Sasih, tapi sama aja. Kenapa? Karena N itu bunganya kan setiap bank biasanya itu memberikan bunga dalam tahun. Sedangkan N-nya ini biasanya dalam bulan. Oke. Kita coba langsung latihan soal aja penggunaannya. Samil menabung di bank dan mendapatkan bunga 10% per tahun. Samil menabung sebesar 2 juta selama 1,5 tahun. Berapa total tabungan Samil selama 1,5 tahun? Oke, berarti tabungan awal kali 1 plus B per 12% kali N. Tabungan awal 2 juta kali 1 plus 10 karena bunganya persentase bunga 10 per 12% kali 18 bulan. Maka 2 juta kali 1 ditambah 0,5. 0,5 dari 10 dengan 12. Dia menjadi 5 dengan 6. Coret, coret. 3. 15 kali 3 kali 5, 15. Karena persen, kan persen per 100, maka 15 per 100 atau 0,25, 0,15. 1 tambah 0,15 sama dengan 1,15.
dikalikan dengan 2 juta menjadi 2.300.000. Atau kalau kamu cara yang ini, cari bunganya dulu. Bunga didapatkan dari tabungan awal 2 juta. Aduh, nggak cukup. Oh, sini. Bunga sama dengan 2 juta dikalikan dengan persennya tadi 10/100 dikali 18/12. Coret, coret 10, coret, 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 coret 3. Maka 3 kali 2, berapa 3 kali 2? 6, 2 juta kali 1,15, bener ya? Hmm, 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 hmm. Oh, persennya 10/18. Benar. 2 juta kali 1,15. Ya, benar. Berarti ini 2 kali 6, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. 600.000. Saya, 18. Oh, clear-nya di sini. 18 bagi 6 itu 3, ini masih 2. Maka per 2 masih. Hasilnya 300. Sama. Terus, bunganya, totalnya tabungan, yaitu tabungan awal 2 juta ditambah 300. Hasilnya 2.300.000. Dah, ini hasilnya. Ada yang mau tanyakan dulu tentang bunga bank? Tidak, Kak, aman. Aman ya? Aman. Oke. Terus ini tentang pajak PPN. Biasanya kalau kamu kalian beli sesuatu, misal di kafe atau apa, di bawahnya ada namanya PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang bisa kamu cari dengan HB dikali 1 + 10%. Ini sama kayak yang tadi aslinya. Aslinya soal eh, rumus-rumusnya itu sama. Kalau mau cari pajaknya sendiri, berarti ya tinggal harga awal, harga beli, kamu kali pajak, persen pajak, terus total harga tinggal ditambah harga beli, ditambah pajak. Dah. Intinya itu, Diva membeli TV LED 62 inch dengan harga 10 juta, dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayar Diva? Jadi tinggal 10 juta kamu kalikan 10%. Hasilnya 1 juta, tinggal tambahkan dengan 10 juta. Hasilnya 11 juta. Atau kalau kamu mau pakai rumus ini, berarti bayar sama dengan harga beli 10 juta dikali 1 ditambah 10%. 10% itu berapa? 0,1. Menjadi 10 juta dikali 1,1 atau hasilnya 11 juta. Yes. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada skala.
Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran suatu objek pada gambar dengan jarak atau ukuran objek tersebut sebenarnya. Oke, ini biasa digambarkan dalam segitiga. Jadi misal kalau kamu mencari jarak sebenarnya, berarti jarak di S skala dikali jarak pada peta. Skala berarti jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak pada peta berarti mencarinya jarak sebenarnya dibagi skala. Karena jarak itu satuannya kan sentimeter atau biasa. Sedangkan luas satuannya adalah persegi, ada perseginya, maka rumusnya LS luas sebenarnya sama dengan jarak kuadrat, skala kuadrat dikali luas pada peta. Kalau misalkan mencari skala, ya berarti akar dari LS dibagi LP. Nah, aman untuk skala? Aman, Kak. Ya, kita coba langsung soal-soal latihan UTBK. Tentang rasio. Rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih rupiah antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah. Ini mau kalian kerjakan dulu atau langsung bahas saja? Tadi coba kerjakan dulu ya, Kak. Boleh. Yuk, silakan. Kalau kalau bisa coret-coret nanti pembahasannya kalian yang coret boleh. Silakan. Coba. 24X. 24. Khairul. Kalau Juan? Enggak, belum, Kak, belum, Kak. 24. Belum. Lagi nyoret-coret tadi. Oke. Hmm.
Saya C kayaknya, Kak. Oke, C. Juan dapat 5X. berapa? 8X. D. C sama D. Oke, kita bahas. Kalau kakak biasanya, kalau perbandingan itu buat kayak gini misal. Dia perbandingan kayak sebuah tabel, bandingan, terus ini adalah rupiahnya. Misalkan punya Agung, itu perbandingannya kan 2, punya Budi, perbandingannya 3, punya Citra, perbandingannya 5. Terus, jumlah Agung dan Budi, berarti Agung tambah Budi, perbandingannya berarti berapa? 2 tambah 3, 5. Yang jumlah rupiahnya adalah X. Terus yang ditanyakan adalah Budi tambah Citra. Budi, Oh iya, D, Kak. D, Kak. Salah saya. oke, D. Saya nggak teliti. Tambah Citra berarti 8. Ini berapa? Menjadi 5 per X sama dengan 8 per A misal. Maka A sama dengan Budi, Budi dan Citra. Di Citra 8 ya. A dan B 5. 5 per X sama dengan 5 per 8. Per A. 8 per A. Kali silang 5A sama dengan 8X. Jumlah uang Budi dan Citra. Jumlah uang Agung dan Budi. Harusnya malah 8 per 5X nggak sih? Enggak, Kak. Jumlah uang Agung Budi. Tadi perbandingannya kan 5 mereka. Enggak, itu yang diketahui selisih, Kak. Selisih rupiah. Oh iya, benar-benar. Sorry. Berarti ini A min B. Kakak yang keliru. Nggak tak baca selisihnya. Kan biasanya cuma jumlah min. Berarti 1. Oke, benar. 8 ya. Hanya 8. Sip. Lanjut. Nomor 2. Coba lagi sendiri. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju. Coba dulu ya. Nanti kalau 5 menit, kalau misal nggak bisa, kita langsung bahas. Kak. 8 per 5 P. 8 per 5. Juan dapat? Coba Kak bahas aja. Oh, bahas. Oke. Berarti tadi untuk mencari harga diskon, rumusnya tadi apa? Harga normal dikali 1 min persen diskon. Pajak persen diskon. Berarti harga normalnya berapa? P dikali 1 dikurangi 30%. Menjadi 70%. 70% berarti 7 per 10 P. Ini harga diskonnya untuk celana. Terus kita cari baju. Kalau baju berarti tinggal sama HD sama dengan P kali 1 dikurangi 10%. Atau menjadi 9 per 10 P. Terus total
Berarti 9/10 P ditambah 7/10 P. Menjadi 16/10 P. Coret-coret menjadi 8/5 P. Jawabannya yang E. Ada yang mau ditanya tadi? Kairul dapat berapa? 8/5 P, Kak. Oh, sama ya. Oke. Gimana Dik Cuan? Paham ya? Paham. Oke, sip. Lanjut. Nomor 3. Nih. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar akan dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? C. P sama dengan Q. Khairul? Ya, saya C tadi, Kak. P C. sama dengan Q. Oke, berarti dia kan 100 hektar. Nambahnya berarti 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. 14 T. Oke. 6 tambah 8 ya. Jadi 14. Sip. Lanjut nomor 4. Kayaknya C lagi, Kak. P sama dengan Q lagi. Oke, jawabannya berapa? P sama dengan Q lagi, Kak. P sama dengan Q. Sama, Juan juga. Kayaknya bukan deh, Kak. Coba bahas dulu deh. Oke. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah 800.000. Dalam sehari, ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas berdasarkan maksimum banyak hari orang tersebut bekerja? Maksimum harinya. Berarti ketika harinya maksimum, maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Seminggu itu berapa jam? Oh, dia 90. harinya nggak berpengaruh asalkan dia mendapatkan upahnya segini kan? Itu kan. Per jamnya, ketika dia harinya maksimum, maka yang diambil adalah upah yang minimum. Ya kan? Berarti 40.000 kamu kalikan dengan 5, ketemu 20.000. Oke, 20.000, Maaf, Kak. Kayaknya 200.000. 200.000 deh. Ya, 200.000. 200.000 ini dalam satu hari. Berarti 18 hari dia dapat 800.000 dapat berapa hari? Berarti 4 hari maksimumnya. Sip. P sama dengan Q. Lap.
800 dibagi 200 sama dengan 4. Oke. Aman ya? Lanjut, nomor 5. Eh, informasi yang diberikan tidak cukup, Kak. D. D. Pak, kalau Juan dapat yang mana? Coba bahas, Kak. Aku sebenarnya masih bingung deh kalau yang kayak gini-gini. Oke. Kalau cara kayak gini, itu cari nilai Q-nya dari informasi yang diketahui. P-nya ini, ya udah kamu biarkan. Nanti untuk pembandingnya aja. Kayak yang tadi, 14 ton. Dia hanya untuk pembanding. Apakah Q-nya sama atau tidak. Terus nomor 4 tadi, yang dicari juga Q dari informasi yang diketahui. Kayak kalau ini peningkatan hasil tangkapan ikan per hari sekitar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Apakah informasi yang diberikan tidak cukup? Coba, ketika kan per hari dia ningkatnya kalau nggak 0,2 sampai 0,4. Kalau ikan yang ditangkap adalah 40, hari ini 40 ton. Berarti waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Nah, kalau hari ini 0,2, 0, nggak ngitungnya dari 40 ton kah, Dek, hari ini. Terus waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Jadi kapan lagi dia akan 42 ton? Berapa hari range waktunya? Itu enggak sih informasi Iya. soalnya. Itu gini, Kak. Jadi di kondisi awal itu kita punya ikan 40 ton. Nah, Hmm, berapa hari kemudian di mana kita bisa menjadikan persediaan ikan kita menjadi 42 ton. benar. Nah, itu per harinya kan naiknya cuma 0,2, 0,4 gitu. Dan Oke. itu pun masih berkisar gitu. Seandainya dia bisa saja berapa hari beruntun tuh 0,2 semua sehingga nggak sampai 42 atau bisa saja 0,4 semua sehingga akhirnya lebih dari 42. Jadi nggak ada kepastian yang bisa kita ambil untuk waktunya, Kak. Karena berupa kisaran. Tapi ketika misalkan gini, 0,2, anggaplah dia satu hari dia dapat 0,2 ton. Berarti kan 0,2 kan 40 sampai 42 itu berapa sih? 2 ton kan, cumaan. Iya, Kak. Heeh. Jadi 0,2 kali berapa yang hasilnya 2 ton. Ini dia akan mendapatkan hari maksimum, maksimal. Berarti dia kali
10 hari. Terus hari minimal berarti 0,4 dikali titik-titik berapa ton? 2 ton. Berarti berapa? 5. Oke, berarti dia antara 10 hari, minimalnya 5 hari. Terus, berarti kalau dia ngambil 10, P-nya lebih besar. Q-nya lebih besar. Tapi kalau dia 5 hari, berarti Q-nya lebih kecil. Berarti kalau informasinya tidak cukup, informasinya memang tidak cukup, tapi dia bisa ditentukan. Ketika maksimum harinya 10, kayak yang nomor berapa tadi? Yang maksimum minimum tadi, Dek. Nah, ini kan minimum hari sama maksimal. Minimal dan minimum. Tapi informasinya memang tidak cukup, tapi dia bisa ditentukan. Nanti kalau misalkan yang dicari minimal atau maksimal. Oke. Tapi tadi kamu hitung nggak, Dek Khairul? Hitung, Kak. Oh, oke. Jadi maksimumnya 10, minimum harinya 5. Bisa jadi 6 ataupun 7. Oke. Terus paham nggak, Dek Juan? Paham kok. Atau masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, tak jelasin ulang. Tapi kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau ini Kakak, Paham ya? iya Kak, lanjut dulu aja. Nanti kalau ada yang bingung aku tanya. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut. Keuntungan maksimum. Nah, coba pahami dulu soalnya. Kalau perlu bahas, langsung tak bahas. Kalau mau coba, silakan coba dulu. Irul C, Kak. 40.000. Oke. Kalau Dek Juan paham? Atau masih mencoba? Coba Kak bahas Kak. Sambil aku. Oke, tak bahas ya. Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dan dengan ketentuan. Kue 1 menggunakan 3 bahan A, 1 bahan C, kue 2 ini harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel tersebut. Harga jual setiap jenis kue ini, keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue adalah harga jual setiap jenis kue adalah, oke, berarti kue 1 biaya produksinya dulu
Berarti kan 3 bahan A. 3 kali 20.000. Ditambah 20.000. Berarti berapa nih? 60, 80.000. Berarti untungnya sama dengan harganya kan 120.000. Sedangkan modalnya 80, maka untung yang pertama adalah 40.000. Oke. Sip, berarti sama. Keuntung kue kedua berarti satu bahan A 20 ditambah 2 kali 30. Sama ya, 80.000. Maka untungnya kedua juga 40.000. Terus bahan kue ketiga menjadi 2 bahan B. Berarti 60 ditambah 40, 100. 60 tambah 40 sama dengan 100. Maka untungnya 30. Oke, 40.000. Gampang. Lanjut. Kak, kalau misalnya ditanya keuntungan minimum baru 30.000 Ya, ya? benar. Kalau keuntungan minimum 30. Oke, Kak. Oke, sip. Lanjut. Kalau dari aku nomor 7 coba dibahas dulu deh, Kak. Oke. Nomor 7. Kalau Khairul, saya tunggu ya. Tunggu Khairul. Iya, Kak. Oke. Sebenarnya karena ini kisaran masih sama kayak tadi sih Kak, informasi ada cukup. Tapi sebenarnya bisa kita asumsikan bahwa 20 meter itu dia masih bisa memandang. Kalau Baik. 20 meter dia masih bisa memandang, jawabannya A, kuantitas P lebih besar. Oke. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi. Oke. Dengan sisi 2 kilometer. Berarti bentuknya kan persegi. Berarti 2, 2, 2, 2. Seorang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyak kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau, satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 kilometer. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya Enggak Kak, tetap A jawabannya. Tetap A. Dengan Walaupun jarak kisaran. pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Jadi sama banyaknya kera per kilometer persegi sama. Banyaknya kera di pulau tersebut. Berarti dia cari luasan dulu ya? Sebentar Kak, itu kilometer persegi ya. Saya Mm-mm. cari keliling, pikir per kilometer doang. Ini dia Mm-mm. asumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Berarti kan
satuannya per kilometer persegi nggak sih? Iya, Kak. Mm-mm. Berarti dia cari luasan. Luasan dari ini. Berarti luasnya berapa? 4 kilo Mm-mm. totalnya. Luas sama dengan 2 kali 2 karena sisi kali sisi menjadi 4 kilometer persegi. Terus menghitung keras sekitarnya dengan jarak pandang 10/20. Berarti per 1 kilometer persegi itu 100 gitu dah. Cek, banyak kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan. Oh, kalau dia jalannya satu sisi, dia dapat melihat 100 ekor kera gitu kan? Asumsinya. Enggak. Bagaimana? Aku nggak paham ya soal dengan ini. Teh. Hmm, jadi kemudian. Kalau kamu tadi gimana mikirnya? Saya tetap A, Kak. Jadi kalau yang jawaban saya pertama itu, saya tadi nggak anggap kilometer perseginya, tapi saya anggap kilometer. Jadi setiap 20 meter yang paling kecil ya. Kalau 10 meter kan otomatis dia biasanya lebih banyak jumlahnya. Nah, kita ambil 20 meter tuh 100 kera. Jadi yang jumlahnya paling minimum 20 meter 100 kera. Kalau pakai keliling itu lebih besar. Tadi hasilnya berapa ya? Pas saya tulis. Nah, itu yang pertama. Itu sekitar 40.000 kalau nggak salah. Nah, itu lebih banyak P daripada Q. Nah, terlalu setelah tadi dilihat kilometer persegi, saya mikirnya dia memandang sekitar sejauh 20 meter, ya ini kayak potongan persegi gitu, sejauh 20 meter. Jadi ibaratnya ada kotak-kotak kecil dalam lapangan itu yang luasnya itu 20 kali 20 alias 0,0004 kilometer persegi. Nah, setiap kotak itu ada 100 ekor kera. Nah, baru saya masukkan ke luas seluruh kotak, ya ini 4 kilometer tadi. Nah, hasilnya tetap lebih banyak, justru lebih banyak. Nggak tahu Oke. sih pendekatannya masuk atau enggak, tapi saya dapatnya 1 juta kera justru. Kalau pakai pendekatan yang kedua. Oke. Dia kan kita rubah dulu perjalanan dia kan kilometer ya. 2 kilometer. Terus jarak pandangnya kan dalam satuan meter. Berarti kita rubah meter dulu menjadi 2000 meter. Biar sama-sama. Selama perjalanan kan dia 100 ekor. Berarti jika kita asumsikan jarak pandangnya 10 meter. Benar, kamu asumsi dulu bahwa jarak pandangnya adalah 10 meter. Maka dia 2000 dibagi 10 dulu dikali 100 menjadi nolnya tinggal 10 menjadi 20.000. Benar. Oke ya. Terus kita asumsikan kalau dia apa? 20. Asumsinya 20. 20 juga harus kamu gunakan. Berarti 2000 kamu bagi 20 dikali 100. Coret, 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 coret. Hasilnya adalah 10.000.
Kalau kamu ambil 10.000, dia kurang. Kalau ambil 20.000, dia lebih, maka informasi yang diberikan tidak cukup. Sebentar Kak, saya ada itu, ada pendekatan lain, tapi saya hitung dulu. Oke, boleh, silahkan. Kalau dari ini, kalau dijual dari apa informasi yang kakak berikan ini, pembahasan ini paham nggak? Ambil kita melihat Khairul dapat berapa, paham nggak? Atau mau ada yang ditanyakan? Oh, oke. Oh iya Kak, sama-sama. Jadi informasinya tidak cukup. Informasinya tidak cukup. Iya, Biasanya iya. kayak yang tadi ini juga informasinya tidak cukup. Yang ini, oke. Aman. Yuk, lanjut. Cuman masih izin off sebentar. Kita lanjut ke yang nomor 8. Seorang dapat membuat 3 jenis roti. Ya, coba kamu pahami dulu. 12 potong Kak. 12 potong. Iya. Oke. Potong. Berarti jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 660.000, maksimal banyaknya roti yang bisa dibuat. Maksimal. Berarti biaya di sini seorang akan membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda dengan perincian biaya sebagai berikut. Biaya roti 30, BAB 50, 50. Biaya roti terendahnya berapa ini? Berarti biaya terendah itu bisa kamu dapatkan ketika untuk mendapatkan maksimum rotinya, berarti yang digunakan adalah biaya terendahnya. Biaya terendahnya berarti kalau yang ini 22, 10, yang ini 25. Benar nggak? 25, 25, 10. Oh gitu gitu. Iya nggak sih? 2 bahan. Sorry. Eh, untuk membuat 3 jenis. Seseorang akan membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda. Oh iya, berarti 2 bahan aja. Kayaknya tiap roti itu harus harus punya 2 bahan itu ya Kak gitu Kak. Heeh, benar. Tinggal pilih roti A, B, C yang paling murah gitu kan Kak ya. Benar. Oke. Mm-mm. Biaya rotinya berarti biaya roti A ini kan 55.000 kebalik. Ini kan 55.000. Ini biaya roti A. Kalau ini 60,
Kalau ini 75 bahannya. Berarti biaya terendah yang mana? Roti? Berarti A, Kak. Berarti 55.660 kamu bagi 55.000. Oke, jawabannya 12. 12. 12 potong. Selanjutnya nomor 9. B, Kak. Yang B. Mm-mm. Oke. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan berukuran 100 kali 50. Menerapkan jarak minimal 1 berdasarkan informasi hubungan kuantitas yang benar. Jumlah peserta upacara. Menerapkan dengan jarak antar orang minimal 100. Berarti kan antara 100, cari luas dulu ya. Dari luasnya aja udah lebih kecil dari 6.000 dia, Kak. Oke, benar. Sip, 5.000. otomatis. Lanjut nomor 10. Kak, maaf, itu kapal Q-nya yang mana ya, Kak? Oke. Kapal Q. Ya, pulau, dua pulau berdekatan digambarkan pada, nah itu Q-nya yang kamu cari, dua pulau berdekatan digambarkan pada peta di atas. Dua kapal P dan Q sedang bersandar di pinggir pantai persegi pada peta berukuran ini dan mempresentasikan luasnya 1 kilometer persegi. Jadi kamu disuruh mencari Q-nya itu loh. Berapakah dari pernyataan? Jadi Q-nya itu bisa di sini atau dimanapun. Enggak dong. Q-nya di sini, sini, sini. Ini loh, ini ada titik kan? Titik ini loh, Q. Oh. Oh, oke, Kak. Jawabannya E, Kak. 4. 4. Eh, pernyataan berikut yang bernilai benar. Maksudnya itu pernyataan keberapa gitu kan, Kak ya? Nah, Atau benar. berapa jumlah pernyataan? Berapakah dari Oh, eh ya. Jumlah pernyataan, Kak. Sorry. jumlah pernyataan? Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Ya, jumlahnya. Tadi jarak terdekat kurang dari 1 kilometer. Satu deh kayaknya. Satu doang. Yang nomor 4 doang. Oke, skala peta 1 banding 1 banding 1 juta, ya kan? Mm-mm. Berarti Itu senti ke kilometer 100.000. Iya, hmm, 100. Berarti enggak sejuta, bukan sejuta. harusnya dia pernyataannya 1 banding 100 Ribu. ribu. Harusnya adalah 1 banding 100 ribu. 2, 3. Jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dari 4 kilo. Enggak, itu Jarak cuma 3 doang.
Jarak kapal. Jarak kapalnya coba. Kan jarak itu jarak kapal PP kan ini di sini. Q-nya di sini. Jadi jaraknya berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kan 3 kali 3 kan? Mm-mm. Berarti kan akar jarak itu berarti pakai akar. Ini kan. Iya, Pitagoras. Pakai Pitagoras nanti. Ini kan 3, ini 3. Maka Ya, akar 2. PQ sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Menjadi akar 3 dari akar 2. 9 tambah 9 atau akar dari 18. Ya kan? Nah, akar 18 emang 3/2. Ya 3 3 akar akar 2. 2. Nah, 3 akar 2 itu bukan berarti dia kurang dari 4 loh. 4 itu kalau di akar dia akar berapa? Akar 2. Oh ya juga, Kak. Iya, no. Kalau di dalam akar 16. Akar 16, akar 16. Nah, maka dia benar. Hmm. Jadi bukan 3 akar 2 itu kurang dari 4, bukan. Akar 2 itu nilainya adalah 1, berapa ya? Sekitar 5, 6 atau enggak 7 berapa gitu. Jadi ketika kamu Oh. kalikan 3, dia 4 lebih. Oke, Kak. Terus, pulau besar lebih luas Nah, ini agak ragu nih. daripada 4 kali pulau kecil. Itu Luasnya ngitungnya pulau. gimana, Kak? Oke, berarti luas pulau besar itu sama dengan kan ini bentuknya hampir kayak segitiga ya. Kita anggaplah dia segitiga. Nih. Jadi ambillah segitiga ini, Dek. Biar kita dapat menghitung luasnya. Nih, terus seret. Nanti yang kecil ini juga buat segitiga. Nah, anggaplah gini. Luasnya alas kali tinggi bagi 2. Ini kan hanya memperkirakan, berarti maka setengah kali alasnya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali tingginya 7 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, menjadi 24 cm persegi. Iya, cm persegi. Terus luas kecil itu berapa? Sama, setengah kali alasnya 1, 2, 2 kali tingginya juga 2. Menjadi 2. Pulau besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Kalau 4 kali 2 aja baru 8. Maka jawabannya benar. Oke, Kak. Siap. Siap ya. Oke. Ini Cik Juan sudah kembali belum? Ini masih off. Lanjut. Kalau gitu. Yang nomor 11. Sama ini pendekatannya juga kamu buat sebuah gambar yang menyerupai bangun ruangnya. Tak bantu nih. Gambarnya berarti ambil Segitiga sama persegi panjang. benar. Anggaplah gini. Kurang lebih ginilah ya. Terus yang ini. Nah, sisa-sisanya ini kan bisa menutup sininya. Kalau ini
Hmm. Irul D, Kak. Oke, D. Kak Juan, Juan ini sudah masuk belum ya? Belum kayaknya. Ya wis kita. Oh, sudah. Oh, sama. Oke. Nanti untuk misal kamu mau lihat pembahasan lainnya, tadi sudah direcord kok. Nanti rekordannya tak masukin ke Drive. Oke. Pernyataan 3 yang salah. Jawabannya yang D. Benar, jawaban kalian D. Tapi kita coba bahas. Luas Pulau P lebih besar daripada luas Pulau
daripada 3 kali luas Q. P-nya berarti luas P menjadi panjang kali lebar. Ini 3. Panjangnya berapa? 12 ya. Terus ini 6. Ini 4. Berarti 12 kali 3 ditambah 6 kali 4. Menjadi 36 tambah 24 sama dengan 60. Terus yang ini luas Q sama dengan setengah kali itu 2, 3, 4, 5, 6 dikali tingginya 1, 2, 3, 4, 4 sama dengan 12. Maka luas P lebih besar dari 3 P luas Q. Ya, benar. Maka jawabannya benar. Yang nomor 2, luas total Pulau P dan Q kurang dari luas total berarti dia segitinya berapa? Oh, dia ini pakai sentimeter persegi, sentimeter persegi. Maka 60 tambah 12 sama dengan 72 sentimeter persegi. Terus skalanya berapa tadi? 1:500. Berarti luas 72 dibagi 1/500 pangkat 2. Atau 72 dikali 100 kuadrat itu 25.000 tuh 2, 3, 4, 5, 10. Nah, maka hasilnya sentimeter kubik. Sentimeter kubik itu kalau ke meter persegi, kilometer di hektometer 1, dikameter 2, meter 3, 4, 5. Jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5. 72 kali 25, 1.800 kilometer persegi. Oke, berarti dia 2.500. Ini berarti kurang ya? Berarti benar. Terus jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25. Jarak itu berarti yang mana? Anggaplah di sini, ya kan? Jarak terpendeknya. X dan Y. X-nya di sini. Nah, berarti di sini 3, di sini 5. Maka jarak XY itu sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat menjadi akar dari 9 tambah 34. Kurang dari akar 34 cm. Terus jarak antara lokasi berarti jadikan kilo. Tadi skalanya 500, berarti kali 500. Akar 34 kali 500. Berapa? Akar 34 itu pendekatannya berapa? Sekitar berapa? 34 ada nggak?
Akar 3, 4 itu sekitar 5. Kalau 5, akar 25. Akar 6 sekitar 5 sekian lah. Karena kan kalau 6, 36. Sekitar 5, koma sekian dikalikan dengan 500. Oke. Berarti dia kan pasti lebih. Coret. 5 kali 5 kan 25, koma sekian kilometer. Maka yang salah, ini salah 3. Jarak terdekat dari garis pantai pulau Q kurang dari 10 kilo. Jarak terdekat benar. Jarak terdekatnya benar. Maka jawabannya yang D. Selanjut yang nomor 12. Nih, terakhir, soal terakhir. Isai dia. Tambah sama. Ya enggak ya. Baru join. Nanti anu ya Dek ya. Kamu lihat rekordan dari lesnya ini sama nanti coret-coretannya ini tak kirim ke Drive. Join dia. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi mulai jam 10 lesnya. Silakan nomor 12. Lima barang, Kak. Berapa? Kira-kira gimana? Dijuan dapat berapa? Coba bahas nih Kak. Bas, oke. Seorang menukarkan 425 poin kupon belanja dengan dua jenis barang. Dua jenis barang, benar. Barang A dan barang B. Dia menukarkan 7 barang A dengan harga 25 poin. Berarti ini 25 ya, berarti harganya dari poin A. Sedangkan harga B setiap hari 2 kali poin B, berarti 2 kali 25, hasilnya 50 poin. Berarti poin barang, eh harganya ini, harganya 25 poin. Harga tiap barang A, poin barang A. Berarti barangnya 7 barang A, berarti 7 kali 25. Berapa? 175 poin. Terus barang B, ini barang A. Ini kalau barang B, tadi totalnya berapa? 425 dibagi 175. Hasilnya, dikurangi, hasilnya 250 poin. Oh, 5. Oke. Enggak juga 5. Terus berarti jumlah barang B, benar 5. Jumlah barang hasilnya 250 dibagi 50. Hasilnya 5 barang. Oke. Yes.
Atau ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir ini? Skala, bunga tunggal, diskon, harga jual, harga beli. Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita ini yang mempertanyakan. Sudah Juan, sudah cukup? Sudah Khairul? Sudah, Kak, sudah. Sudah ya. Kak. Jadi Angga juga nanti ngikutin rekodnya ya. Oke, kalau sudah kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Kak. Siang. Terima kasih, Kak. Aman.